Saya akan menjawab soal UAS dari Pak Miskari. Panggilkan nama saya Faisal, jurusan Syariah. Bolehkah pindah mazhab atau gonta-ganti mazhab menurut pendapat kalian? Jawab saya, berganti mazhab, berganti pemahaman tentu saja hal dibenarkan karena proses pencapaian imam dan amal agar sesuai menurut syariah adalah dengan senantiasa mengontrolkan pemahaman agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Mencari ilmu dalam agama dari sejak bayi sampai liang lahat. Mencari ilmu dan itu wajib bagi setiap muslim. Salah satu contoh ketika kita menunaikan ibadah haji, yang awalnya kita bermazhab Syafi'i, akan tetapi ketika di sana kita berganti kepada mazhab Maliki, mazhab Maliki, akan tetapi jika gonta-ganti mazhab hanya karena sesuai mudarat atau tidak diperbolehkan, yaitu tidak dibenarkan sama sekali. 2. Apa metode atau cara pandangan Imam Syafi'i dalam menerapkan hukum Islam? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 3. Apa bedanya talfik, aklik dan iktiba? Berikan contoh dan taufik dan yang haram. Jelaskan taufik. Tiga. Jelaskan taufiknya adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukumnya merupakan gabungan dua mazhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut. 1. Dalam masalah wujud, seorang mengikuti mazhab Imam Maliki. Seorang mengikuti mazhab Imam Syafi'i menggunakan mazhab sebagai kurangnya dari seperempat kepala. Talak adalah talak suami yang digunakan pada suatu sifat tertentu yang apabila sifatnya tertentu wujudnya maka jatuhlah talak suami itu. Dalam kewajiban kitab fikih, kalau ada keadaan tertentu yang disyaratkan dalam talak itu menjadi, maka dengan sendirinya talak itu jatuh. Dari segi bahasa, ijtihad berarti berjalannya menekan orang lain, mengikuti perkataan perbuatan orang lain untuk tuntutan untuk mengikuti orang lain. Atau tuntutan untuk ijtihad itu dibagi menjadi 3. Taklid mengikuti nenek moyang dan berpaling dari wahyu. 2. Taklid kepada orang yang tidak mengetahui keahliannya dalam agama. Taklid setelah mengikuti dalil yang menyelisihi pendapat orang yang diikuti. 4. Orang mujtahid mengamalkan pendapat mujtahid, misalnya baik dia telah berijtihad atau tidak. Seorang mujtahid mengamalkan pendapat orang awam. 4. Bagaimana penyikapi perbedaan ulama dalam basmalah dan selawat menurut ulama yang berbolehkan, apa dalilnya, yang tidak apa dalilnya. Pendapat Imam Maliki beserta ahli qiraah dan ahli fikih Madinah, Basrah dan juga pendapat Imam Abu Hanifah mengikuti pengikut sebab, yaitu menurut Imam Abu Hanifah basmalah tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Sebagai hadis Nabi, Assalamualaikum sallatum khulfin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukurukum umaran wa Uthmana fakadbu istadbu hamdalillahi rabbil alamin ayadkuruni bismillahirrahmanirrahim fa ya awali qiraatin wala fihi akhirah. Dari Anas bin Malik, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar
Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang tidak pula akhirnya. Riwayat Al-Bukhari Muslim. Pendapat lainnya menjelaskan basmalah adalah salah satu Al-Fatihah dan pada surah Al-An'am ayat 30. Innal muslimati wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Makkah dan Kifah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam salat jahar. Dalil yang menunjukkan hal itu di antara lain Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah SAW yahjumu bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Mujtahid. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Mustarak dan menurut hadis ini sahih. An Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika fi atatum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Artinya dari Ummu Salamah katanya Rasulullah berhenti berkata berkali-kali dalam bacanya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Riwayat Abu Ahmad, Abu Daud, Ibnu Huzain dan Al-Hakim Rud Darukin sanad hadis ini sahih. Mungkin hanya itu yang bisa saya isi dari soal-soal yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.